Suami yang selalu mendahulukan kebutuhan pribadinya. Iya, tidak semua penghasilan suami itu harus diberikan kepada istri. Selama suami itu sudah memberikan 5 nafkah tadi, memberikan rumah yang layak walaupun kontrak, ya kan, membelikan pakaian untuk menutup aurat dan layak dipakai, setiap hari ngasih makan minum, kemudian kalau sakit dibawa ke dokter, kemudian dia masih tanggung jawab dengan anak-anak, maka kalau ada kelebihan uang itu bukan milik istri. Kan suami cuma kasih 5 perkara ini saja. Kalau sudah kucukupkan kau 5 perkara, sudah selesai kewajiban suami. Apalagi ya. Karena kadang-kadang suami ini, ada istri yang garang sama suami, ATM suami dipegang istri. Bukan istri minta uang sama suami, suami minta uang sama istri. Jadi ketika suaminya mau membantu keluarganya, membantu ibunya, membantu ayahnya, ini terhalang. Karena apa? Rekeningnya dipegang istrinya. Padahal membantu orang tua bagi suami itu lebih wajib dibandingkan membantu istrinya. Karena istri ini hanya memberikan 5 hak sudah cukup. Itu hak wajib ya, yang wajib kalau tidak berdosa kan gitu ya. Tapi kalau memang suaminya, ya sekarang kan musim nih, para suami itu mereka kurang berikan nafkah itu karena urusan apa? Urusan judi online. Kan yang banyak tuh judi online tuh banyak itu. Bahkan saya lihat di YouTube itu, di daerah Jawa Barat sana itu pengadilan sampai penuh. Banyak istri yang datang kepada agama minta cerai, alasannya satu, karena menggugat suaminya yang tukang judi online. Nah, itu memang dia kurang ajar suaminya kan. Kok judi, istrinya masih butuh, anaknya masih butuh, orang tuanya masih butuh, malah berpoyak-poyak pula dia dengan hidup dia. Nah, itu lain lagi ya, kalau dia mengabaikan keluarganya gara-gara maksiat. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya, mendidik anak selalu dengan kekerasan tanpa melihat situasi anak seperti apa. Ya, namanya anak-anak itu ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Makanya kata Rasulullah, letakkan 1 pecut, kemudian letakkan di dinding rumahmu. Kata Rasulullah, alikus sauto, taruh pecut di dinding rumahmu. Maksudnya apa taruh pecut di dinding rumahmu? Itu sebagai cambuk bagi anakmu. Solat atau pecut? Solat atau pecut, kan gitu ya. Terkadang Rasul memberikan obat kan. Kadang-kadang ada anak itu degil, harus dikerasi. Tapi ada anak-anak juga tidak bisa dikerasi modelnya, harus dilembuti. Dan satu anak dengan anak lain itu kan berbeda karakter. Ada yang agak degil, ada yang baik, ada nggak disuruh dia berangkat sendiri sholat kan itu. Ya tentu akan berbeda-beda. Ya, tetapi berbuat adil kepada semua anak itu wajib. Nggak boleh kita ini. Contoh di zaman Rasul ada seorang laki-laki namanya Bashir, punya anak namanya Nu'man. Saking cintanya dengan Nu'man si Bashir ini belikan kebun yang luas, kebun kurma. Sementara anak-anak yang lain tak dikasih, karena mungkin lihat Nu'man ini orang yang cerdas, ahli agama, sementara anak-anak yang lain tidak gitu ya. Jadi dia lebih sayang kepada Nu'man. Nih kalau saya kasihkan tanah ini ke anak yang lain, bisa saja dijual umpamanya jadi maksiat. Udahlah ke anak yang baik aja saya kasih. Akhirnya kemudian kata suaminya minta disaksikan istrinya. Istrinya tak mau disaksikan Nabi. Datanglah kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, aku akan menghadiahkan 1 tanah kebun kurma untuk anakku si Nu'man. Maukah kau jadi saksi, katanya. Kata Rasul, baik, tapi apakah engkau tidak punya anak kecuali si Nu'man? Maka kata Bashir, tidak, anakku banyak, selain Nu'man ada. Kata Rasul, oh enggak mau jadi saksi aku. Di lain hadis Rasul mengatakan apa? I'dilu ala auladikum, berbuat adilah kepada anak-anakmu. Jangan anakmu yang satu dikasih, yang lain tidak. Ya, jadi ini pun terhadap anak-anak ada hukum-hukumnya. Nantilah kita bahas soal anak-anak. Wallahu a'lam.